Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku jamaah Majlis Ta'lim Al-Idrus, dalam kajian kita dalam ilmu fikih kita membahas tentang masalah solat. Kita masuk ke dalam bab solat, yakni solat itu wahiyya lughatun, yakni solat itu menurut bahasa artinya adalah doa. Ya, jadi yang namanya solat menurut bahasa itu artinya doa. Solat itu artinya doa. Sedangkan menurut syara, ya, yang namanya solat itu adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir, ya, kemudian diakhiri dengan salam. Itu, ya. Jadi salat itu menurut bahasanya adalah doa, yakni permohonan, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa. Jadi termasuk kita meminta. Karena apa? Karena salat apa yang kita baca, ya, baik itu bacaan ruku misalkan, bacaan sujud dan lain sebagainya, itu adalah pujian, kemudian ada doa, ya. Jadi sebetulnya sudah melakukan di dalam solat itu cukup sebetulnya, ya. Cukup di dalam solat itu kita minta diangkat derajat kita dalam doa sujud itu kan, duduk di antara dua sujud itu kan, di situ cukup, ya. Allahumma apa namanya itu? Duduk di antara dua sujud itu Allahumma Rabbi firli, ya, Rabbi firli. Nah, itu ada semua di situ. Kita minta diangkat derajatnya, ditutup dari kejelekan dan lain sebagainya, itu cukup sebetulnya. Tapi karena ajaran dari Rasul setelah sholat kita dianjurkan berdoa kembali, ada anjuran. Itulah kadang-kadang ada sebagian dari kita bahwa mereka mengatakan bahwa di dalam sholat itu sudah cukup. Karena itu mereka sehabis sholat tidak berdoa. Karena apa? Karena sudah di dalam sholat itu kan katanya sudah cukup. Di situ kan doa-doa galau di dalam sholat itu. Makanya mereka tidak melakukan doa, ya, itu karena merasa sudah cukup. Tapi karena ada anjuran dari Rasul, kita seperti sehabis sholat mengucapkan istighfar 3 kali, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, apakah 1 kali, apakah 3 kali, apakah 10 kali, terserah. Kemudian Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar, itu semua ada anjuran dari Rasul, ya. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, ya, itu semua diajarkan oleh Rasul. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar, itu semua sudah ada anjuran, sudah ada ajaran dari Rasul. Makanya barang siapa mengucapkan subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali, disambung dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya, itu sebesar apapun dosanya, sebesar buih di lautan, ikut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaannya, ya, keutamaannya, diampuni dosa-dosa kita. Makanya tetaplah kita selalu berzikir, membaca tasbih, takbir, tahmid, dan yang lain-lainnya itu. Jadi salat menurut bahasa itu adalah doa. Ya, sedangkan menurut syara yang namanya salat itu menurut Imam Rafi'i bahwa suatu perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, yakni takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar, kemudian diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi, ya, itu assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah akhir. Jadi dimulai dari takbir kemudian diakhiri dengan salam, itu yang namanya sholat. Itu. Bagaimana kalau kita tidak bisa bacaan-bacaannya di dalam sholat tersebut? Ya, perlu kita belajar. Tetapi jangan kita malas untuk mengikuti yang lain. Misalkan kita tidak bisa
kemudian kita malas untuk melakukan sholat, ikut saja dulu sholat, ya. Karena apa? Karena kemampuan kita berbeda, ya. Kalau kita bisanya Al-Fatihah, ya baca saja sudah Al-Fatihah cukup, ya. Kalau kita mampunya seperti itu, jangan kita buat-buat. Yang ini kalau tidak baca ini, misalkan tidak sah sholat kita. Itu kan beda dengan yang bisa dengan yang tidak. Itu kan beda kemampuannya. Jadi kalau kita ada orang yang baru belajar, sudah apa yang dia mampu, apakah hafalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, sudah bacalah itu. Ruku bacalah itu, sujud bacalah itu, duduk bacalah itu, tidak jadi masalah. Kalau memang dia baru bisa, tapi harus sambil belajar. Ya, jangan terus-terusan seperti itu. Ya, jangan Rabbana terus. Ya, Rabbana ini Rabbana. Ya, itu sambil belajar itu. Baik, kita lanjutkan. As-shalatul mafruḍah tu khamsun, salat fardu itu ada 5, ya. Yakni zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada 5. Bunyal Islamu khamsun, ya. Islam itu didirikan 5 dasar, yakni yang pertama 2 kalimat syahadat, kemudian yang kedua adalah salat, kemudian yang ketiga adalah zakat, kemudian yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan, kemudian yang kelima adalah haji bagi mereka yang mampu, ya, bagi mereka yang mampu. Kalau tidak mampu tidak diwajibkan, ya, itu bagi mereka yang mampu. Tapi kadang-kadang yang mampu juga kadang-kadang tidak pergi karena katanya belum ada panggilan, ya. Tapi ada yang miskin yang tidak mampu biayanya, ada juga yang berangkat. Nah, jadi kalau kita pikir seperti itu semua adalah sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ilmu tauhid, ya, tidak miskin, tidak kaya, kalau Allah sudah menghendaki kita nak berangkat haji, berangkatlah, ya. Tapi kalau Allah belum menghendaki, kalau kita belum berangkat, pasti tidak berangkat. Walaupun sudah daftar inilah, daftar itulah, tapi Allah belum menghendaki, ada saja masalah, ya. Itu apakah mungkin karena terhalang kita berangkat tahun ini, ya, seharusnya tahun ini berangkat, terhalang oleh musim penyakit corona, jadi tidak berangkat. Nah, itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sudah kehendak Allah. Kalau kita memang berpikiran seperti itu, ya, itu. Kemudian salat zuhur, kenapa dikatakan itu salat zuhur? Karena salat zuhur itu kata Imam Nawawi itu artinya nampak. Zuhur itu adalah nampak. Awal waktu salat zuhur, jadi nama salat zuhur itu maksudnya tampak waktunya, ya, di siang hari, ya, itu. Awal waktunya ketika tergelincirnya matahari. Itu awal waktunya ketika tergelincirnya matahari. Kemudian habisnya waktu zuhur itu ketika bayang-bayang itu sama panjang lebih, ya, itu akhirnya. Ya, jadi kalau kita nak nyoba, ya, kalau matahari tergelincir itu sudah masuk. Kalau ingin mengetahui bahwa misalkan habis waktu zuhur itu kita berdiri di matahari. Kalau bayangan kita itu panjang 2 kali panjangnya, berarti sudah habis nak waktu zuhur, ya, itu sudah nak habis waktu zuhurnya. Kalau panjangnya lebih 2 kali panjang bayangan kita, misalkan kita berdiri kemudian panjang bayangan kita tersebut, berarti akhir zuhur sudah habis. Nah, itu ingat kalau kita menurut ilmu zaman dulu, ya. Ini juga perlu. Memang walaupun sekarang ada jam, tapi kita tidak tahu. Siapa tahu jam kita di tengah perjalanan mati, di padang pasir mati jam kita, ya. Jadi kalau untuk mengetahui misalkan waktu zuhur telah masuk, kita berdiri saja bahwa kita mengetahui matahari ini sudah tergelincir apa belum, ya, itu.
Kemudian kalau apabila sudah panjangnya bayangan kita itu 2 kali panjangnya, berarti sudah habis waktu kita mungkin. Ya itu. Dan akan masuk waktu asar, itu waktu zuhur. Kemudian waktu baik Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku jamaah Majlis Ta'lim Al-Idrus, dalam kajian kita